Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Pada hari ini Kak Fathia kembali menyapa dalam program Pentas Genki Generasi Qurani Harapan Bangsa, yakni di episode ke-8. Gimana kabarnya adik-adik, masih tahan ya, puasanya masih semangat? Karena kita sudah memasuki pekan pertama begitu puasa di 1444 Hijriah. Seperti biasa, hari ini Kak Fathia tidak sendiri, bajunya juga matching hari ini ya. Telah hadir di samping Kak Fathia yang siap memberikan komentar terhadap hafalan-hafalan adik-adik, yakni Ustadz Rais. Assalamualaikum Ustadz Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fathia. Alhamdulillah baik. Sehat. Masih puasa ya? Masih. Tapi lapar ya? Lapar. Oke. Tapi puasanya kada tahan ya seharian. Maghrib buka. Oke, jangan sampai malam berlanjut ya. Baik, kita sudah ada di episode 8 nih. Sebelum kita memulai nanti menampilkan video-video adik-adik yang telah dikirimkan ke kita, Kak Fathia mengingatkan kembali nih bahwasanya ada informasi penting untuk adik-adik yang belum mengirimkan video karena telah kita tutup di Kamis kemarin pada tanggal 30 Maret 2023 nih Pak Ustadz. Kemarin kan target kita tanggal 8 April ya, tapi nyatanya admin kita sudah menutup karena overload atau membludak. Seperti apa ini Pak Ustadz melihatnya ya? Jadi kalau kita lihat berarti Genki itu sudah mempunyai daya tarik tersendiri ya, khususnya untuk anak-anak kita di Kota Banjarmasin, juga Kalimantan Selatan pada umumnya ya. Baik. Alhamdulillah berarti Genki itu sesuai dengan yang kita inginkan, menjadi inspirasi ya. Baik. Juga menjadi harapan untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan berkat pentas Genki itu akan menghasilkan atau menumbuhkan hafiz dan hafizah di Kalimantan Selatan. Baik, menginspirasi adik-adik semua. Tapi jangan khawatir ketika sudah masuk di 30 Maret yang tidak kita tayangkan di pentas Genki nih Pak Ustadz, akan ditayangkan di program-program Ramadan lain, itu tentunya masih di tahun ini. Jadi jangan berkecil hati, hafalan tetap dinilai, kemudian juga di mata teman-teman kita di Duta TV, pemirsa Duta TV, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan nih Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita melihat seseorang marah? Atau pernahkah diri Anda sendiri sedang dalam keadaan marah? Apa yang akan terjadi? Maka kita akan meluapkan kemarahan itu dengan berteriak, atau dengan mencaci maki dan lain sebagainya. Padahal ingat, anak-anak kita kelas 1 SD disuruh menghafal hadis Nabi yang sangat sederhana. Hadis riwayat Tabarani. Mungkin masih ingat, coba dipraktekkan. Kama qala Rasulullah SAW, la taqdab walakal jannah. 3 kali itu Nabi menyampaikan, la taqdab, la taqdab, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Sederhana ternyata untuk mendapatkan surga, jangan marah. Tetapi mohon maaf, dalam seminggu ini berapa kali Bapak dan Ibu marah? Atau gak usah seminggu inilah, dalam sehari ini berapa kali pian-pian dan seluruh pemirsa marah atau sarik lah bahasa Banjar ya? Karena sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang janggal dan lain sebagainya, yang kemudian menimbulkan kita langsung menyampaikan amarah itu. Ya, oleh karenanya, la taqtub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ada sebuah perumpamaan yang sederhana, yaitu ketika ada kisah nih, ular ketika dia merayap, lalu kemudian bertemu dengan tumpukan jerami, dan dia tidak tahu dalam jerami itu ada gergaji. Dikira sesuatu yang ada dalam jerami itu sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Lalu kemudian dia makin erat dia mekanisme pertahanan dirinya adalah dengan kemudian memperkuat
ikatan ini, ikatan ular itu. Lalu kemudian ketika sampai kepada gergaji itu sendiri, lalu kemudian melukai dirinya. Nah, karena dia marah dengan sesuatu yang ada dalam jerami dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal ketika dia semakin mempererat jeratannya itu, maka itu akan membahayakan dirinya sendiri, bahkan melukai dirinya, bahkan menyebabkan kematian bagi dirinya. Nah, itulah perumpamaan orang yang marah, apalagi marahnya tidak tahu juntrungannya, lalu kemudian tiba-tiba saja marah begitu. Nah, itu seperti ular yang bertemu dengan gergaji, dia terus lilit ya gergaji itu, dia tidak tahu gergaji itu apa, tapi makin kuat ya jeratannya itu, makin melukai dirinya, bahkan makin menyampaikan dirinya kepada ajal kematiannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari sama-sama kita kendalikan diri kita dengan baik, kendalikan nafsu kita dengan baik. Puasa mengajarkan kepada kita semua untuk mengendalikan marah, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan makan dan minum. Nah, oleh karena itu ingat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha, walahum ajanus la yusmi'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya Allah mengisi isi dari neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka memiliki mata, ajan la yasma'una biha, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Oke, terima kasih banyak. Ya, jangan sampai lengah, jaga diri baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi pemirsa, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi, Papa Ada dari wali kota kita dengan judul Allah sesuai prasangka hambanya. Yo, penasaran mungkin ya adik-adik di rumah nih, kira-kira siapa yang akan Kak Fathia bacakan, kita tonton pada hari ini masih dengan kategori 4-6 tahun. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, itu dia tadi adik-adik dan juga ayah bunda, pasti 8 peserta hari ini juga sedang nontonin Kak Fathia sama Ustadz Rais ya di depan layar kacanya. Kemudian juga bersiap untuk mendapatkan arahan, mendapatkan komentar langsung dari Ustadz Rais. Kita akan kembali usai jeda saja ya Ustadz Rais. Betul, di segmen kedua saja nanti kita langsung menayangkan videonya. Kemudian langsung diberikan arahan oleh Ustadz Rais. Tetaplah bersama kami ayah bunda dalam program Pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa.
Nah, terima kasih Ayah dan Bunda, adik-adik masih menyaksikan kita di pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Meskipun pesertanya banyak, tapi jangan khawatir ya, masih ada tahun depan, tahun selanjutnya. Adik-adik persiapkan diri mulai dari sekarang untuk menghafal, kemudian mengirimkan videonya nanti di tahun depan ya Pak Ustadz ya. Langsung saja nih, adik-adik yang penasaran, Ayah Bunda, Kak Fathia akan menampilkan satu video pertama dari masih kategori 4-6 tahun atas nama Muhammad Fahmi, usianya masih 5 tahun, dari Rumah Tahfiz Darul Hupas yang akan membacakan surah An-Nas. Berikut tayangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, Muhammad Fahmi ya, ini pasti Muhammad Fahmi juga lagi nonton kita nih. Langsung saja, seperti apa Ustadz hafalannya surah An-Nas, apakah sudah sesuai kaidah, temponya dan lain sebagainya? Silahkan Pak Ustadz. Baik Kak Fathia, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan Muhammad Fahmi ya, sudah bacakan surah An-Nas. Tadi alhamdulillah hafalannya sudah bagus, tinggal nanti ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah huruf-huruf yang agak mirip seperti huruf jim dan zal. Nah, itu harus diperhatikan dan lebih teliti lagi bacanya. Karena tadi kayak masih huruf jim berataan yang dibaca. Nah, qul a'udzu zu ya. Ada di ujung lidah, qul a'udzu birabbin nas. Tadi qul a'udzu birabb, ada ju dan zu ya di ujung lidah. Kemudian syarril. Nah, itu juga tadi terbacanya syaril. Nah, jadi harus diperhatikan lagi karena di situ ada tasydid. Nah, jadi harus dimasukkan huruf ra-nya. Syarril waswasil khannas. Nah, khonnya tadi terbaca konnas. Nah, kho dan ko jauh berbeda ya. Konnas tadi terbacanya seperti itu. Sama gunah-gunahnya juga harus diperhatikan. Juga di ro-nya nanti dilatih di rumah. Mudah-mudahan nanti bisa Jerang Banjar tuh sampai R-nya. Jadi harus dilatih. Ini masih E. Jadi harus dilatih. Nah, bisa bertanya sama Ustadz dan Ustazahnya bagaimana bentuk latihan supaya ro itu bisa. Nah, mudah-mudahan kedepannya untuk Muhammad Fahmi bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi hafalannya, lebih meningkat lagi kualitas bacaannya. Mudah-mudahan kedepan menjadi hafiz yang berkualitas. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan arahannya terhadap anak kita Muhammad Fahmi 5 tahun dari Rumah Tahfiz Darul Hupas dengan surah An-Nas. Kembali ya, yang diingatkan huruf-huruf yang mirip serupa tapi tak sama, diucapkannya juga berbeda ya Ustadz. Meskipun kalau kita lihat kita dengar secara spontan bisa ada yang sama bahkan samar begitu ya. Nah, kita beralih nih ke peserta kedua masih dengan kategori yang sama, yakni 4-6 tahun. Ada Muhammad Ilyas Arif, masih usianya 5 tahun juga pemirsa, dari Rumah Tahfiz Darul Hupas Ad-Duha. Ini satu paket sepertinya Ustadz ya, dengan Muhammad Fahmi. Berikut tayangannya untuk Anda pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa
wajadaka dolal fahada wa wajadaka ailan fa'ana wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, ayah dan bunda seperti apa mungkin bisa menilai masing-masing ya. Seperti apa lantunan yang dibacakan oleh Muhammad Ilyas Arif dan sama dari Rumah Taufiz Darul Hupas juga nih. Seperti apa Ustadz atuhannya ini? Ada yang kurangnya di mana? Apakah bermasalah di tempo atau mungkin huruf-huruf yang samar juga Pak Ustadz? Nah, baik, terima kasih Kak Fatia. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya Ananda Muhammad Ilyas membacakan surah Ad-Duha ya. Walaupun sama dari Rumah Tafsir Hupas, surahnya berbeda ya. Oke. Ya. Usianya sebenarnya juga sama ya? Iya, masih usianya sama, pilihan surahnya berbeda. Memang Ad-Duha adalah surah yang biasa kita dengarkan ya. Bahkan mungkin Ad-Duha adalah surah yang kayaknya anak-anak lebih cepat hafalan daripada surah-surah yang lain. Nah, ada beberapa catatan untuk Muhammad Ilyas. Yang pertama, saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah itu Rahman Rahimnya jangan berubah ke huruf waw. Tadi agak berubah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada unsur huruf wawnya. Nah, itu dihilangkan, dilatih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ra-nya harus betul-betul dibunyikan. Kemudian huruf ha dan kha ini yang mirip-mirip. Kayaknya season yang mirip-mirip untuk hari ini. Sesinya banyak yang mirip hurufnya. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Jangan sampai tertukar. Kemudian hamzah dan ain juga tadi tertukar. Habis itu fahadits sin dan ta. Itu juga harus diperhatikan. Mudah-mudahan kedepannya Muhammad Ilyas bisa lebih teliti lagi, sering-sering tahsin ya, atau minta dengarkan bacaan kita dengan ustadz dan ustazah. Kalau ada salah itu bisa dikoreksi atau diperbaiki oleh ustadz dan ustazahnya. Hafalannya juga otomatis kalau misalnya ada kesalahan huruf berarti ada kesalahan dari segi hafalan. Nah, itu harus diperbaiki lagi, sering-sering murajaah hafalannya, sering-sering tahsin bacaannya. Mudah-mudahan kedepannya untuk Muhammad Ilyas semangatnya nambah lagi, hafalannya juga nambah, kualitas bacanya juga nambah seperti itu. Baik, luar biasa ya penampilan Muhammad Ilyas, meskipun dari bismillahnya saja masih ada yang kurang ya Pak Ustadz. Tapi kita apresiasi karena sudah mengirimkan videonya dan berani atau percaya diri begitu. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke peserta 3 nih Pak Ustadz, tadi kan disebutkan Ad-Duha ini paling mudah dihafal. Kenapa Pak Ustadz? Pilihannya apakah begitu mudah atau seperti apa ini? Kenapa jadi anak-anak muda? Karena biasanya Ad-Duha ini sering dibawakan oleh para imam. Oke. Jadi kalau di musola atau di masjid itu banyak imam-imam yang membawa atau membaca surah Ad-Duha. Jadi mudah didengarkan juga ya. Jadi kayaknya sudah familiar di telinga anak-anak kita, khususnya di tempat kita ya. Coba aja kalau dia disuruh menghafalkan surah, misalnya surah Al-Bayyinah atau mungkin Al-Alaq, ya agak lambat. Kenapa? Karena jarang mereka mendengar surah tersebut. Baik. Kalau Ad-Duha itu insya Allah dari sehari biasanya kita ada mendengar imam yang baca surah Ad-Duha, baik di masjid atau di musola. Itu mempermudah anak-anak untuk menghafal. Nah, jadi bisa jadi pelajaran buat kita juga bahwa untuk mempermudah anak-anak menghafal itu adalah sering-sering mendengarkannya. Baik. Orang Banjar tuh rancak-rancak lancar kaji karena diulang. Nah, itu jadi orang Banjar tuh. Kenapa jadi lancar? Jadi hafal ya, karena sering-sering mengulang atau sering-sering mendengar seperti itu. Nah, karena ini juga ada kaitannya dengan peserta ketiga kita nih. Ada Muhammad Azrul Fahmi, usianya masih 6 tahun, pemirsa dari TK Cinta Quran yang hafalannya pun sama, yakni surah Ad-Duha. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sering mendengar, sering juga untuk dihafalkan ya Pak Ustadz. Ya. Setiap hari kita mendengar surah-surah ini, otomatis juga lambat laun akan terhafal dengan sendirinya. Betul. Seperti apa Pak Ustadz komentar terhadap Muhammad Azrul Fahmi yang surahnya juga masih surah yang sama, surah Ad-Duha. Baik ya, terima kasih Kak Fathia. Kita dengarkan Muhammad Azrul Fahmi dibacakan juga surah Ad-Duha ya. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Muhammad Azrul Fahmi. Yang pertama adalah huruf jim, huruf zal juga yang sampai tertukar ya. Nah kemudian ini memang anak-anak itu rentan di huruf ro ya. Khususnya kita di Banjarmasin Karena pengucapannya sulit ya Ustadz. sulit. Biasanya di orang Banjarmasin ada sampai baca huruf R. Nah itu berpengaruh di bidang fasihannya ya. Jadi ro, nah beda dengan ro. Baik. Jadi harus dilatih ronya. Kalau ujar orang bahari ini itu harus dikarik orang lawan sendok. Sendok yang yang perak atau yang aluminium tuh. Stainless kah? Nah, yang pakai stainless dikarik ilatnya agar yang sebenarnya ro itu gerakannya di lidah kita sini ada di tenggorokan. Kalau egg nah itu di tenggorokannya wandak. Nah, jadi harus digetarkan lidahnya sedikit. Kemudian kho tadi terbaca huruf kaf ya. Nah, ini hati-hati juga ya. Kemudian fahada juga hati-hati membacanya. Kemudian di wa ammasaila. Nah, tadi terbacanya wa ammasaila. Nah, tidak terbaca wa ammasaila. Nah, kedepannya harus lebih hati-hati lagi. Sering-sering tahsin. Ustadz nih sering-sering tahsin harusnya memang supaya bagus kita harus latihan di hadapan Ustadz dan Ustazah. Jadi tahsin itu adalah proses untuk membaguskan bacaan. Bila ada salah ditegur sama Ustadz dan Ustazahnya, ini kayak ini makhrajnya, ini salah, maka ya makhrajnya yang kayak ini harusnya letaknya di sini. Nah, seperti itu tuh dengan Ustadz dan Ustazahnya. Nah, kemudian harus sering-sering murajaah hafalannya agar hafalannya mungkin atau kuat. Dari segi hafalan, nah juga tetap semangat. Jadi walaupun misalnya banyak komentar Ustadz nih, itu harus menambah semangat daripada Muhammad Azrul Fahmi. Tetap semangat menghafal, semangat belajar, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Pak Ustadz arahannya terhadap peserta kita yang ketiga, yakni Muhammad Azrul Fahmi 6 tahun, TK Cinta Quran Ad-Duha. Masih persoalan yang sama ya Pak Ustadz ya, huruf yang mirip, huruf yang samar, kemudian kembali mengingatkan untuk terus tahsin ini yang memperbaiki, memperkuat hafalannya dengan guru begitu. Baik, kita akan kembali usai jeda di segmen ketiga karena Kak Fathia akan menampilkan kembali peserta nomor urut 4, 5, dan juga 6. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam pentas GNP Generasi Qurani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah Bunda masih menyaksikan Kak Fathia dan juga Pak Ustadz Rais masih dalam program Pentas Genki Harapan Bangsa di episode ke-8 yang masih semangat-semangatnya puasa ya, karena hanya di awal pekan Ramadan. Kak Fathia sebelum menyampaikan peserta keempat, 5, dan 6, Kak Fathia ingin ditanyakan nih, tadi kan 3 peserta pertama Pak Ustadz permasalahannya itu hurufnya mirip begitu, tapi malah tidak tepat. Seperti apa sih Pak Ustadz kalau menyebutkan huruf-huruf tersebut begitu? Nah, jadi kalau yang mirip-mirip tuh memang harus sering-sering latihan.
Kalau dulu tuh malah latihannya kayak misalnya hurufnya adalah huruf ta, yang itu harus dilatih subat sasan salisasna musasan musalisa. Nah, jadi kayak dilaguakan agar dia tahu bedanya. Kemudian saya sin, jadi yang mirip-mirip kumpulkan dulu. Kumpulkan misalnya ada 4 antara ta, sin, shin dan sod. Nah, itu kita kumpulkan, dilatih satu persatu supaya apa ya? Supaya ada bedanya. Nah, jadi kalau dalam kita mengajarkan itu yang penting ada beda dari empat macam ini. Ya, yang penting misalnya kayak sin dan shin harus ada perbedaan. Harus tebal misalnya shin, kalau sin tidak perlu sampai menyembur adanya sya atau menyebar adanya. Kalau sod itu berarti harus berbeda dengan sin dan shin. Ta juga. Nah, yang penting ada perbedaan antara 4 nih. Nah, kalau ta, sin, shin, sod itu dibaca sa berataat, nah berarti ada kesalahan. Jadi yang penting ada beda, dilatih dulunya kayak pembedakannya. Nah, jadi latihannya seperti itu. Tati subas, tatan salisatna, musasan salisa, sa pulang, sasi subas. Nah, atau misalnya bisa disuruh shin, latihan shin, nah kayak itu cari dulu kucing, buru dulu, push. Nah, itu bisa kayak itu latihannya, push. Nah, jadi melatih huruf shin seperti itu. Atau handak soto. Nah, berarti kok huruf sot ya latihannya seperti itu. Tinggal dikitan. Berarti bisa mulai hal kecil sebenarnya Bisa. Pak Ustadz ya. Hal keseharian kita biar memang mulutnya sudah terbiasa begitu untuk mengucapkan meskipun mirip tapi sebenarnya berbeda. Langsung saja seperti janji Kak Fathia tadi, Kak Fathia akan menampilkan peserta keempat atas nama Oktara Azrina Putri 6 tahun TK Ta'ud Sakhu Imam Syafi'i Banjarmasin, Surah Al-Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ayah Bunda, kita sudah sama-sama mendengarkan. Ini perempuan ya, peserta keempat ini perempuan. Namanya cantik sekali, semoga secantik hafalannya. Seperti apa Pak Ustadz? Ananda kita Oktara Azrina Putri. Baik, nah, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan Oktara Azrina Putri membacakan surah Al-Lahab. Nah, jadi kita dengarkan, alhamdulillah hafalannya juga sudah bagus. Tinggal ada beberapa catatan sedikit. Nah, yang pertama sama dengan yang sebelum-sebelumnya, hati-hati saat membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya anak-anak itu mungkin hendak menebalakan huruf rohnya, nah, akhirnya terpengaruh menjadi huruf waw. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi wahim. Nah, jadi diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada unsur bunyi waw di situ. Perhatikan. Kemudian di sayaslana. Nah, ini juga terbaca huruf sin ya. Sayaslana. Kemudian yang terakhir catatannya ada di hammalatal hatab. Nah, tadi terbaca hamma. Jadi ha dan ha juga harus teliti lagi bacaannya. Secara keseluruhan sudah bagus. Oktarina temponya bagus, sudah yang lain-lainnya juga sudah bagus. Tinggal ada 3 catatan dari Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan untuk Oktarina Ustadz catat nih, Oktara Azrina Putri itu bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi bacaannya. Mudah-mudahan menjadi hafizah kebanggaan ayah dan bundanya. Amin ya robbal alamin. Wow, tadi ini si Oktara Azrina Putri dipuji ya, temponya sudah pas ya, kata Pak Ustadz. Apresiasi yang luar biasa untuk ananda kita Oktara Azrina Putri yang masih berusia 6 tahun. Tetap semangat hafalan, kita tunggu nanti ya. Semoga bisa masuk final ya Pak Ustadz ya. Kita lanjut ke peserta kelima ayah dan bunda yakni Ahmad
Hafi Ramadhani, usianya masih 6 tahun, dari Ra Al-Kausar dengan surah Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Hafiz Ramadhani. Umur Ulun 6 tahun. Ulun akan membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Dah pemirsa, ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi, surah Ad-Duha masih menjadi primadona ya di episode kali ini. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan di kategori 4-6 tahun. Silahkan Pak Ustadz, mungkin ada komentar yang berbeda Baik, juga ya. terima kasih Kak Fathia ya. Tadi kita sudah dengarkan Ahmad Hafi Ramadhani sudah membacakan surah Al-Kautsar. Nah, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, huruf ro juga ya. Memang anak-anak tuh ya memang itu sebagian ciri khasnya, R-nya kada sampai, kadusah Hafi ya. Anak Ustadz di rumah gen R-nya belum sampai lagi. Nah, jadi itu harus perlu latihan. Insya Allah kalau usianya makin meningkat, ro-nya juga insya Allah tambah bagus. Kemudian di taqahar, nah ini taqaharnya qafnya tidak dipantulkan ya, padahal di sana adalah qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro adalah huruf-huruf qalqalah yang terletak di tengah-tengah kalimat ya. Kalau kubro di akhir kalimat. Kalau ini terletaknya di tengah-tengah kalimat taqhar. Nah, jadi harus dibunyikan. Tadi tidak terbaca ya, terbacanya taqhar. Nah, harus hati-hati. Kemudian ada yang bagus, lagunya juga sudah bagus ya. Sudah ada irama, lagunya sudah bagus. Nah, tinggal nanti ditingkatkan lagi ya. Lebih hati-hati lagi bacaannya, tahsin dengan ustadz dan ustazahnya, murajaah hafalannya. Mudah-mudahan kedepannya Ahmad Hafi lebih bagus lagi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Itu tadi ya arahannya terhadap Ahmad Hafi Ramadhani, usianya masih 6 tahun dengan surah Ad-Duha. Tapi ini dimaklumi ya Ustadz, karena usianya masih muda begitu ya. Sehingga R-nya masih dicari nih, tapi nanti seiring dengan dilatih, terus belajar sama ustadz dan ustazahnya, otomatis ro-nya nanti bisa dikembalikan ya Ustadz ya. Kita beralih ke peserta ke-6, yakni Ahmad Gani 6 tahun, RTQ Al-Azhar Al-Syarif dengan surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Ahmad Gani dari Rumah Tahfiz Quran Al-Azhar Al-Syarif. Ulun membawakan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, itu dia tadi penampilan anak kita yakni Ahmad Ghani dengan surah An-Nasnya nih. Biasanya memang Ustadz ya untuk anak-anak untuk sholat di rakaat pertama, An-Nas itu biasanya selalu dipakai Ustadz. Dipakai. Ya kan? Seperti apa Ustadz komentarnya nih? Baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita dengarkan ada Ahmad Ghani yang sudah membacakan surah An-Nas ya. Surah An-Nas. An-Nas ini surah yang biasa mudah dihafalkan ya, tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan untuk Ahmad Ghani. Yang pertama gunnah. Nah, gunnahnya harus konsisten ya. Jadi tadi masih kurang karena gunnah itu 3 harokat atau 3 ketukan atau disebut dengan 1,5 alif. Nah, jadi harus dipanjangi lagi dikit. Nah, misal seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, jadi gunnahnya disamakan. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu kan min syarril waswasil khannas. Nah, jadi banyak gunnahnya di surah An-Nas. Nah, itu harus hati-hati dan harus sama panjangnya ya. Jadi kalau sini ngambilnya 3, kalau ngambilnya 2 seperti itu. Kemudian qul a'udzu. Nah, tadi terbaca ain terlebih dahulu ya. Jadi qul a'u. Nah, jadi hamzah duluan baru ainnya ya. Qul a'u. Nah, seperti itu. Tadi itu baca qul a'u. Nah, kalau a'u itu ainnya kedua. Nah, sama dengan yang sebelumnya juga min syarril itu hati-hati ya. Jadi langsung dimasukkan ke huruf ro. Min syarril. Tadi itu baca min syarril. Hati-hati ya. Bacaannya secara keseluruhan sudah bagus. Nah, berani tampil sudah, itu pede orangnya. Videonya mantap. Nah, tinggal nanti dibagusi lagi, dilatih lagi gunnahnya, dilatih lagi juga huruf hamzah dan ainnya, dan hafalannya diperbaiki lagi, dilihat lagi mana huruf-huruf yang tertulis di Al-Quran itu harus dibacakan dengan sempurna, jangan sampai tertinggal. Misalkan seperti syari itu baca syari itu karena hafalan mungkin, nah itu harus dimurajaah dengan ustadz atau ustazahnya. Depannya mudah-mudahan Ahmad Ghani bisa lebih bagus lagi, tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, terus hafalkan Quran, mudah-mudahan menjadi hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan arahannya kepada Ahmad Ghani 6 tahun begitu ya. Dan ini ada bocoran sedikit nih dari Pak Ustadz untuk membacakan atau menghafalkan surah An-Nas. Ini idgham gunahnya harus benar-benar di itu ya. Gunah-gunahnya ya. Gunah-gunahnya ya, benar-benar dipastikan begitu kelafalannya. Itu bocorannya nih. Nanti juga bisa jadi pelajaran juga untuk adik-adik yang menghafalkan surah An-Nas. Nah, sebelum kita jeda ada satu pertanyaan ke Pak Ustadz. Apakah setiap orang yang menghafal itu harus didampingi gurunya ustazahnya, atau mungkin dia ada keinginan sendiri hanya untuk mendengarkan lewat rekaman begitu Pak Ustadz? Kalau menghafal tanpa ditemani guru, nah itu biasanya hafalannya akan banyak salahnya ya. Jadi kalau kita menghafal, kalau hanya sebatas mendengarkan, kita tidak bisa mengkoreksinya nanti. Oh, ini bujurkah, kadakah. Nah, jadi kalau ada guru itu lebih bagus ya. Dan itu harus disetorkan hafalan biasanya. Jadi misalnya nih anak menyetor hari ini surah An-Nas. Nah, itu disetorkan ke ustadz dan ustazahnya. Kita sudah menghafal di rumah. Nah, tujuan disetorkannya itu pertama hendak tahu kita bujurkah kada hafalan kita yang kita hafalkan. Yang pertama itu ya, kemudian kita mencek bacaan kita. Ini sesuai kada makhrajnya. Kalau sudah sesuai, hafalannya lancar, baru biasanya diperbolehkan oleh ustadz dan ustazahnya menghafal ke surah yang lain. Oke. Jadi perlu guru ya atau pendampingan. Guru itu kada mesti yang harus di sekolahan, bisa mama abahnya yang menjadi gurunya di rumah. Bisa mama abahnya kompeten atau memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran. Nah,
itu bisa di anaknya diajarkan Diturunkan ya atau ilmunya. dikoreksi, misalnya anak menghafal, nah, dilatih agar kedepannya bisa lebih bagus lagi hafalannya seperti itu Kak Fatia. Jadi harus didampingi, tidak harus guru harus keluar ya, tapi Ya. jika memang orang tuanya mempunyai ilmu yang lebih begitu dalam Ya. menghafal, bisa diturunkan ke anaknya. Baik, kita akan jeda dulu nih ya. Meskipun puasa tidak bisa minum, tapi setidaknya kita masih bisa bersantai begitu ya Ustadz ya. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Kak Fatia dan juga Ustadz Rais dalam program Pentas Genki yang selalu dinantikan adik-adik di rumah nih. Kira-kira video siapa lagi ya yang akan tayang di segmen ini begitu? Ini agak panjang Ustadz durasinya ya, tapi ada hanya 2 peserta nih. Nah, ada Kak Fatia yang ingin tanyakan ke Pak Ustadz sebelum kita lanjut ke peserta berikutnya nih. Ini kan membludak begitu dan rata-rata adik-adik ini sudah ada bekal Pak Ustadz, misalnya dari pendidikannya begitu. Nah, apakah setiap sekolah mempunyai kaidah tersendiri Pak Ustadz? Beda-beda gitu ya? Ya tergantung ya, maksudnya kalau dari segi metode itu pilihan dari sekolah masing-masing ya. Kalau metode untuk tahsin bacaannya. Dan biasanya setiap metode itu ada sudah target hafalannya. Jadi kalau misalnya ada misalnya di metode tilawati target hafalannya jilid 1 sampai surah ini misalnya. Nah, itu sudah menjadi target yang harus dicapai. Kemudian metode lain pun seperti itu, ada yang misalnya di jilid 6 itu sudah harus hafal sampai surah An-Naba. Nah, jadi macam-macam. Itu tergantung dari sekolahannya dan pilihan metodenya. Pada intinya sebenarnya semua metode itu baik. Tinggal kita memilih mau yang metode seperti apa. Dan hafalan itu biasanya makin bagus hafalan itu biasanya karena tahsin atau proses dari pembagusan bacaannya itu baik. Nah, jadi kalau hendak hafalan kekanakan itu baik, bagusin lo bacaannya atau makharijul hurufnya, tajwidnya dan yang lain-lain seperti itu. Baik, jadi metodenya sama aja ya, tinggal bagaimana penyerapannya masing-masing. Ya. Sebenarnya kalau sudah hafal tapi tidak diulang-ulang bisa lupa juga Bisa ya lupa, Pak Ustadz karena ya? hafalan tuh diumpamakan seperti hewan yang liar lah, harus diikat, diikat yang kuat. Diikatnya dengan sering-sering murojaah atau sering-sering mengulang hafalan. Nanti lupa malah jadi sia-sia, sayang juga ya Pak Ustadz ya, tidak diamalkan begitu. Jangan sampai nanti sholatnya Anas, Al-Falaq, padahal masih banyak surah yang lain ya Pak Ustadz diselang-seling begitu. Kita lanjut ke peserta ketujuh yakni Maryam Afifah, masih 4 tahun dari PAUD Tahfiz Ummul Quro Cemara dengan surah Atin. Ini perdana nih di episode ini ya. Tadi ada Ad-Duha, ada Anas, ini Atin usianya masih 4 tahun. Berikut tayangannya untuk ayah dan bunda serta adik-adik. Assalamualaikum, nama saya Afifah. Saya mau najiwatin. Atin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa aminus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Seperti apa nih Pak Ustadz, adik kita Maryam Afifah masih 4 tahun di kategori 4 sampai 6 tahun dan surahnya pun surah agak berbeda ya di episode kali, surah Atin. Baik, terima kasih Kak Fatia.
Tadi Maryam Afifah ya sudah membacakan surah At-Tin, usianya baru 4 tahun. Nah, kalau dilihat dari usia, ya kita bisa memaklumi cara dia membaca ya. Apa yang orang tuh agak cadel-cadel dikit. Nah, jadi ada nafasnya harus diatur untuk Maryam Afifah. Nah, juga tadi huruf-hurufnya harus dilatih lagi ya. Seperti di khalaqanal insana, tadi terbaca khalaqalal insan. Karena memang ini kekanakan benar 4 tahun ya, memang biasanya itu sesuatu yang lumrah ya, tepuh huruf-huruf bacaannya. Ada yang huruf ro terbaca huruf lam, ada atau huruf lam terbaca huruf ro, itu biasa kalau kita melihat kekanakan tuh kita belajuan kah ya, nah, padahal maksudnya belajuan. Jadinya karena memang usianya masih usia masih muda 4 tahun. Nah, maksudnya tuh belajuan jadi begajuan. Nah, beda lagi. Maklum lah kayak itu juga dalam mengaji, mungkin karena usianya sangat muda. Nah, itu harus dilatih lagi, sering-sering tahsin bacaan, murajaah hafalannya, insyaallah ke depannya Maryam Afifah lebih mantap lagi. Tetap semangat. Kita apresiasi juga ya, meskipun usianya muda tapi dia berani memilih surah At-Tin ya. Ustadz, ini kita tunggu saja nanti hafalannya semakin naik. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengulang hafalannya agar sempurna. Kita lanjut ke peserta terakhir di episode kali ini, Angga Nur Pratama 6 tahun dari RA Tahfizi Kota Baru. Wow, jauh sekali Kota Baru Ustadz untuk menyetarkan hafalannya ke Duta TV hari ini dengan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fa'ada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Angga Nur Pratama jauh-jauh dari Kabupaten Kota Baru ke sana, berarti infonya ya Ustadz ya, wajar kalau memang di tahun ini membludak pesertanya, kuotanya dibatasi begitu, karena sudah sampai Kota Baru di sana. Seperti apa Pak Ustadz? Semoga hasilnya juga bagus ya. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan peserta terakhir pada hari ini. Ada Angga Nur Pratama, 6 tahun, jauh-jauh dari Kota Baru mengirimkan video ke Duta TV. Alhamdulillah tadi kita dengarkan dia membaca surah Ad-Duha ya. Ada berarti untuk hari ini ada berapa? 3 ya atau 4 ya yang baca surah Baik, Ad-Duha. ada 4 ya. Ada 4 yang membaca surah Ad-Duha ya. Berarti Ad-Duha memang jadi surah andalan untuk hari ini ya. Untuk Angga Nur Pratama itu hamzah dan ainnya harus diperhatikan lagi. Nah, ini catatannya juga tempo ya. Nah, temponya dilatih lagi agar lebih konsisten, lebih stabil dalam bacaannya. Nah, kemudian di fahaddits. Nah, di terakhir wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, haknya harus dilatih. Nah, jangan sampai terbaca huruf H. Nah, tadi bacanya H gonol jarang Banjar. Fahaddits. Nah, jadi fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, seperti itu. Secara keseluruhan sudah bagus. Nah, perlu ditingkatkan sedikit demi sedikit. Nah, juga ditambah lagi perlu pengaturan tempo, pengaturan nafas. Nah, ditambah lagi dengan lagu dan irama agar kedepannya lebih mantap lagi bacaan Angga. Nah, mudah-mudahan Ustaz doakan mudah-mudahan Angga menjadi hafiz yang menjadi kebanggaan ayah dan bundanya, hafiz yang bisa menghafalkan
30 juz dalam Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Ini berlaku untuk semua peserta ya. Ya. Karena akan memberikan mahkota kepada Betul. ayah dan bundanya. Nah, karena peserta terakhir sudah dikomentari Pak Ustadz, sudah diberikan arahan, ada Kak Fathia yang ingin tanyakan kembali nih. Pak Ustadz, apakah menghafal di bulan suci Ramadan, baik itu doa-doa, surah-surah, itu dilipat gandakan juga Ustadz dengan bulan-bulan 11 bulan yang lainnya begitu? Ya. Kalau kita berbuat kebaikan, baik itu menghafal, baik itu doa-doa atau Al-Quran atau yang lainnya, apakah dilipat gandakan di bulan Ramadan? Ya, dilipat gandakan. Nah, disebutkan bahwa kalau di bulan Ramadan itu sesuatu yang sunnah itu akan berubah pahalanya menjadi seperti wajib di bulan yang lain. Jadi kalau kita mengetahui yang sunat di bulan Ramadan itu pahalanya yang kayak yang wajib. Sedangkan yang wajib itu sama dengan berlipat-lipat ganda pahalanya dengan di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kalau menghafal bisa di bulan Ramadan tambah pahalanya. Menghafal misalnya, mengaji, habis itu sholat sunnah, apalagi misalnya bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya lebih daripada di bulan-bulan yang sebelumnya. Baik, berarti lipat gandakan Ya. ya. Wow, nilai plus nih Nilai plus. untuk yang adik-adik yang di rumah menghafalkan surah-surah ataupun doa-doa, apalagi yang dikirimkan ke Duta TV. Ya. Nanti pemenangnya akan mendapatkan piala wali Piala. kota Banjarmasin. Kita jeda dulu, kita akan kembali di segmen terakhir karena akan ada kesimpulan dari Dewan Juri dan ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Fathia kepada Ustadz. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki Harapan Bangsa. Ya pemirsa, ayah dan bunda, Kak Fathia kembali menyapa di segmen terakhir ini. Dan kita masih akan menampilkan di episode-episode yang lainnya. Kak Fathia kembali mengingatkan di program Genki ini ada 2 kategori, yakni seperti episode kali ini 4-6 tahun. Nanti di episode selanjutnya tidak menutup kemungkinan ini usia 7 hingga 12 tahun. Dan surah hafalannya untuk 4-6 tahun ini ada surah An-Nas hingga Ad-Duha. Yang Ad-Duha menjadi favorit untuk di segmen ini ya Pak Ustadz ya, untuk di episode ini. Kemudian di kategori usia 7-12 tahun itu ada surah Al-Lail hingga surah An-Naba. Langsung saja nih, karena tulisannya kesimpulan secara umum. Pak Ustadz, ini kan sudah banyak peserta ya di 2 kategori yang sudah kita komentarin. Begitu kita sudah lihat seperti apa penampilan mereka, bahkan bukan dari Kota Banjarmasin, Kota Baru, Hulu Sungai, dan lain sebagainya sudah masuk ke admin kita. Seperti apa Pak Ustadz? Kembali Kak Fathia menanyakan nilai-nilai ataupun poin-poin yang harus mereka dapatkan dalam penilaian di pentas Genki ini Pak Ustadz. Baik, nah terima kasih ya. Jadi dalam penilaian di pentas Genki itu ada beberapa item yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah dari segi hafalannya atau tahfiznya. Ini jangan sampai ada kesalahan, baik itu seperti ketinggalan ayat atau apa misalnya ketinggalan huruf. Nah, itu harus diperhatikan karena itu akan mengurangi penilaian. Kemudian ada dari sisi tajwidnya. Nah, tajwidnya ini macam-macam ya, ada makharijul huruf, kemudian yang lain-lainnya seperti sifatul huruf dan yang lain-lainnya. Ada juga fasahah. Nah, fasahah ini seperti masalah waqaf tidak, kemudian juga muraahnya, muraatul huruf wal kalimat, nah, seperti itu di fasahahnya. Nah, jadi harus lebih hati-hati lagi, persiapkan dengan baik, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Apalagi ini kan sistemnya mengirim video nih Kak Fathia, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Kalau ada kesalahan kan bisa diulang sebenarnya, asal belum dikirimkan ke Duta TV ya. Baik. Kalau sudah dikirimkan itu berarti dianggap oleh panitia itu adalah video terbaik yang sudah dikirimkan oleh peserta. Nah, ini harus dicek dulu sebelum dikirim, bisa diceknya melalui ustadz dan ustazahnya, atau misalnya ayah bundanya ingin mencek sendiri silahkan. Yang penting saat dikirimkan itu adalah video terbaik yang telah dibacakan atau dihafalkan oleh anak-anak ayah bunda, seperti itu.
Baik, sebenarnya bisa berkali-kali take ya. Ya, bisa. Atau mungkin satu kali direkam, kemudian didengarkan, dikaji ulang apa Betul. yang salah, pengucapannya sudah tepat atau tidak, begitu. Nah, itu tadi kategori penilaiannya. Yang paling penting hafalannya dan kepastian hurufnya. Jangan Ya. sampai nanti juga ada yang salah, bahkan ada yang ketinggalan ya Pak Betul. Ustadz ya. Sayang nilainya nanti berkurang. Baik Pak Ustadz, di segmen terakhir ini begitu silahkan simpulan secara umum dan bisa mungkin diulang tadi huruf-huruf yang mirip tapi dibacanya sama. Baik, terima kasih. Jadi secara kesimpulan atau simpulan pada hari ini yang bisa Ustadz sampaikan dari segi penilaian itu adalah hati-hati dengan huruf-huruf yang mirip seperti ta, sin, shin, shod, kemudian huruf ta, o juga hati-hati ya. Kemudian juga huruf ro itu harus dilatih agar kedepannya lebih bagus lagi. Nah, sama lagu dan irama bisa dipelajari atau diperdalam karena lagu irama itu akan memperindah bacaan dan itu juga akan menambah penilaian. Bisa cari lagu-lagu yang menurut Ananda itu mudah ya, karena dalam mengaji Al-Quran ada 7 lagu yang bisa dibawakan. Ada Bayati, ada Sobah, Hijaz, Nahwan, Rosikah, dan Jiharkah misalnya. Nah, itu ada 7 lagu yang bisa dibawakan. Misalnya jangan buat lagu yang macam-macam aja, jadi ada 7 yang disepakati oleh para ahli Al-Quran yang bisa kita bacakan, dan insya Allah 7 lagu tersebut kalau kita pelajari tidak akan merusak dengan tajwid dan fasahahnya seperti itu. Kedepannya mudah-mudahan harapan Ustadz bisa yang belum tampil bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, hafalannya lebih lancar, dan juga dari segi kualitas tajwid dan fasahahnya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Baik, itulah tadi petuah dari Pak Ustadz langsung nih, informasi tambahan pengetahuan juga bagi kita semua peserta di rumah, bahkan ayah dan bunda. Terima kasih Pak Ustadz Rais sudah berbagi begitu di episode ke-8 kali ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala ya Pak Ustadz. Kita Betul. sudah mendengarkan 8 peserta yang luar biasa dari kategori 4 sampai 6 tahun dengan surah yang berbeda juga, ada Atin, ada Ad-Duha, bahkan ada Anas. Semoga tayangan kita kali ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah, dan Kak Fathia kembali mengingatkan karena pendaftaran sudah ditutup, jadi adik-adik yang belum berkesempatan untuk tampil di Duta TV jangan bersedih hati, atau mungkin yang terbatas kuotanya ini ya sudah penuh tapi tidak tayang di Duta TV, akan ditayangkan nanti di program-program yang lainnya. Jadi jangan pernah berkecil hati, tetap tingkatkan hafalannya karena ini akan memberikan ladang pahala bagi kita yang mendengarkan, bagi yang menghafal, dan juga bagi orang tua kita ya Ustadz. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Berkata Kak Fathia pamit dari hadapan adik-adik, sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.